Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman semuanya, kita ketemu kembali di sesi yang kedua ya, yaitu tentang pembelajaran makna Al-Quran atau pembelajaran bahasa Arab. Nah, di sini kita misalkan kemarin kita sudah tahu bahwasanya legend ya, di sini kita bisa lihat ada rofa, ada nasab, ada jar. Nah, sekarang kita coba lihat untuk rofa itu bagaimana. Ini pelajaran 3 ini sebenarnya sangat penting ya, rofa, nasab, jar. Karena ini yang ada di bawah ini, di backgroundnya ini adalah warna-warna itu. Jadi cuma 3 ini, rofa, nasab, sama jar. Rofa warnanya ini, nasab warnanya rofa warnanya merah, nasab warnanya ya seperti ini, kemudian jar warnanya seperti ini. Nah, untuk bisa melihat, sebenarnya kita juga bisa lihat di detail ya, ini apa gitu. Lebih lengkapnya juga seperti itu bisa kita lihat. Ini ada, misalkan kita lihat ada di sini ya. Ya ini kita bisa lihat nih. Kita juga bisa lihat kalau diperbesar, ini bisa lihat ini adalah akar kata Ghufaro ya, ini di bawahnya ada Ghufaro, ini adalah akar katanya. Kemudian ini ada artinya, kita singkat ya, 5 biar 5 huruf supaya tidak kepanjangan. Ini misalkan mengampuni ya, memaafkan, menutupi dosa. Itu kalau ini fi'il mudhari ya, ini kita lihat fi'il mudhari. Kemudian ke 1 jam, ini berarti ke 1 jamak ya. Terus ini ada fi'il jazm, jadi kondisinya dalam bentuk jazm ya. Kondisinya kan ini ada jazm ya. Nah, oke. Jadi seperti itu. Kita lihat sekarang menuju ke rofa ya. Rofa itu apa? Teman-teman sebenarnya bisa lihat sendiri di sini ya. Tapi kita coba baca sendiri, baca saja bareng-bareng sambil teman-teman mendengarkan barangkali. Nah, ini yang lainnya kita bisa tutup, atau ini juga bisa ditutup. Kalau seperti ini sudah bisa kita tutup, legendnya kita tutup jadi full. Nah, begini, jadi lebih enak dibaca. Nah, itu i'rab rofa. Rofa ini adalah kedudukan sintaksis utama dalam bahasa dalam kalimat Arab ya. Yang melekat pada isim ya, subjek ya, sebagai subjek, mubtada, khobar ya. Serta ada mudhari juga yang tidak dimasuki nasib atau jazm ya. Jadi nanti mungkin bisa dilihat tentang nasib dan jazm bagaimana juga bisa ada. Nah, ciri-cirinya kalau rofa itu domah ya, zaidun kan, domah diakhiri dengan domah. Kemudian ada wawu, nah ini wawunya. Kemudian ada alif, ini kalau 2 itu ada 2 orang, 2 pelajar itu. Nah, ini yang tadi tidak dimasukin ini, kemudian diikuti oleh naat atau taukid marfu. Nah, ini bisa diikuti ini. Nah, misalkan ja'a rajulun sholihun ya. Nah, ini sholih mengikuti rofa kata rajul gitu, mengikuti sholih mengikuti rofa dari apa, dari kata rajulun. Nah, menunjukkan hubungan predikat yang stabil ya, dan seperti itu. Jadi kita lihat Allahu ghafurun ya, menunjukkan pernyataan sifat yang tetap bahwa Allah itu ghafurun. Status rofa tetap meski terjadi takdim takhir ya, meskipun diakhirkan ya. Nah, zaidun kan diakhirkan, ini dia tetap rofa sebagai subjeknya begitu. Nah, aturannya
aturan-aturan fi'il itu merofakkan pelakunya. Nah ini zaid ini kan menjadi rofa ya, karena dirofakkan oleh fi'il ini ya. Kemudian fi'il pasif merofakkan pengganti pelaku ya, pengganti pelaku, jadi dia merofakkan ya. Ini kan pasif nih, nah ini rofa ya. Itu fi'il yang pasif itu merofakkan ini. Kemudian ibtidak itu merofakkan mubtada ya. Ibtidak merupakan mubtada gitu. Jadi dua-duanya menjadi ya, dua-duanya itu marfu. Kemudian kana dan saudara-saudara itu merofakkan isim. Nah ini kana kan, kana ini langsung bentuknya rofa ya. Jadi kana itu merofakkan saudara-saudaranya, itu maksudnya nanti nggak hanya kana aja ya, ada yang lainnya, saudara dari kana ya. Dan itu jadi kana zaidun. Jadi kalau kana zaidun itu jadi rofa. Nah kalau ina sebaliknya, kalau ina malah menjadikan ini nasab yang di depannya pas ya, tapi yang selanjutnya ini yang khobarnya ini yang menjadi marfu. Inna zaidan qaimun, ini yang menjadi marfu, makanya disebut sebagai merofakkan khobarnya gitu. Kalau ini merofakkan isimnya. Nah kalau misal yang lain lagi adalah fi'il mudhari, itu secara alami ya, kalau bebas dari kondisi nasib atau jazim itu dia rofa, yaktubu itu. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah menetapkan hubungan prediksi dasar dalam kalimat. Jadi menetapkan hubungan prediksi dasar. Ada subjek itu sudah enakan kita, ada subjek, predikatnya apa gitu ya. Saya membaca gitu. Kan jelas tuh, saya adalah subjek membaca ya, itu membaca predikatnya. Begitu juga seperti ini ya, ini Zaid berdiri ya. Dan rofa pada kedua unsur menegaskan hubungan subjek predikat ya, secara langsung ya, jelaskan Zaidun qaimun ya, itu pengaruhnya. Jadi subjek predikat jelas hubungannya tegas gitu ya. Memberi kesan ketetapan dan kestabilan makna. Jadi kalau misalnya kita ketemu kayak gitu, Allahu ghafurun, itu mempengaruhi bahwa ini tuh tetap atau stabil, maknanya stabil, bahwa ya namanya tetap ya, jadi terus gitu, nggak temporer ya gitu. Menampilkan makna netral tanpa pembatas sebab, tujuan atau akibat ya, netral. Misalkan Zaid adalah orang berilmu dan rofa tidak membawa makna sebab atau tujuan tambahan. Ya udah itu aja, maknanya tetap tanpa pembatas ya, maknanya netral. Terusan menandai kalimat yang berdiri sendiri secara makna, menentukan posisi subjek dan predikat secara sintaksis ya, tadi ya sudah singgung subjek predikat, tapi secara sintaksis. Menjaga fungsi kata meski urutannya berubah ya, urutannya berubah tapi tetap kelihatan siapa subjeknya gitu ya, siapa yang rofa yang mana. Misalnya di rumah ada Zaid, nah subjeknya tetap rofaknya tetap yang ini, yang marfu ini. Jadi rofa menunjukkan bahwa Zaidun tetap sebagai mubtada sebagai mubtada, tapi muakhor ya, diakhirkan begitu, meskipun di depan ya, itu dia sebagai mubtada. Membantu penentu rujukan kata ganti, jadi
membantu penentuan rujukan kata ganti. Nah, di sini ada Zaid datang lalu dia gembira. Ya. Zaid datang lalu gembira. Yang gembira kan Zaid. Ya. Rofa pada Zaid menegaskan rujukan domir huwa. Ya, menegaskan gitu. Nah, ini. Bahwa huwa ini adalah Zaid. Ya. Jadi dia merujuk ke siapa ini? Huwa. Huwa ini merujuk kepada Zaid. Maka disebut sebagai membantu penentuan rujukan kata ganti. Membantu. Rofa itu seperti itu. Jadi kadang nggak diulang lagi, misalkan ya, kalau di bahasa Indonesia Zaid datang kemudian Zaid lalu gembira, itu jadi double kan, ganti dia ya, fahuwa. Membedakan predikat tetap dengan keterangan keadaan ya. Membedakan predikat tetap dengan keterangan keadaan. Nah, ini Zaid berdiri ya, keadaannya, keterangan keadaannya, memberi kabar. Kemudian Zaid datang dalam keadaan berdiri. Jadi itu ya, menunjukkan waktu sekarang atau kebiasaan pada fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari itu kan akan datang atau sekarang kan. Ya, yaktubut thalib. Ya, jadinya ini adalah waktu sekarang. Jadi seorang pelajar sedang menulis. Ya, waktu sekarang dia menulisnya itu. Ya, rofa menunjukkan keadaan yang fi'il yang aslinya. Nah, di sini perbedaan makna antara rofa, nasab dan jar. Ya, jadi akan beda seperti itu. Ya, rofa itu seperti kayak subjek ya, dalam mudahnya itu. Nah, tanda-tanda rofa seperti apa? Nah, ini ada tanda-tandanya. Ada isim mufrad atau jamak taksir, itu ditandai dengan dhammah tandanya. Ja'a rajulun. Nah, ini ada dhammahnya. Itu tanda pertama yang sering muncul ya. Isim tasniyah. Nah, ini dua ya, itu alif, pakai alif ini alif ini. Ya, itu. Kemudian kalau jamak mudzakkar salim pakai waw. Ya. Waw. Nah, ini waw. Maksudnya yang ini ya. Ini dibaca wawu. Jadi ini sebenarnya ini yang saya pegang. Isim khamsah itu juga sama, wawu. Jadi marfu dengan wawu. Abuka, wawu ada wawu di sini ya. Itu isim khamsah. Kemudian fi'il mudhari mufrad. Fi'il mudhari mufrad. Nanti fi'il mudhari ada beberapa, bisa dicek di selanjutnya ya, mufrad. Kemudian ada nasbun dhammah, yaktubu. Nah, ini adalah fi'il mudhari kan. Ya, seorang pelajar sedang menulis. Seorang ya, mufrad itu satu. Seorang ya. Di sini adalah yaktubu ya, gitu. Fi'il mudhari af'al khamsah. Nah, ini juga ada lagi fi'il mudhari af'al khamsah. Jadi subutun nun. Jadi nunnya ini adalah tetap ya, tetapnya nun. Jadi ini sengaja kita kasih keterangan di sini ya, biar nggak lupa gitu ya. Saya jadi juga sama-sama belajar gitu, biar nggak lupa. Subutun nun ya, subutun nun. Yaf'aluna ya, yaf'aluna. Ini subutun, sabat tetap. Fi'il mudhari af'al khamsah. Posisi aturan dan posisi pengaruh rofa. Nah, ini ada pelaku, pengganti pelaku. Jadi ini kita buat tabel ya.
Jadi ada kategori, ada posisi atau aturan, kemudian ada contoh Arab, kemudian arti Indonesia. Pelaku atau fa'il, ya. Qoma Zaidun, Zaid berdiri. Zaid adalah sebagai pelaku, yaitu itu marfu Zaidnya. Pengganti pelaku, naibul fa'il, ya. Zaid sebagai pengganti pelaku. Yang siapa yang dipukul? Duriba Zaidun. Nah, ini adalah pengganti pelaku, ya, marfu. Jumlah ismiyah, ya. Mubtada, ya. Mubtada. Allahu ghafurun. Allah sebagai mubtada. Allahnya itu sebagai mubtada. Terus jumlah ismiyah lagi al-khobar. Al-khobar. Jadi sebagai khobar. Yang menjadi khobar adalah ghafurun. Ini adalah ghafurun, ini sebagai khobarnya, ini sebagai mubtadanya. Atau disebut kalau jadi jumlah ismiyah jadi mubtada khobar. Ya, begitu. Mubtada ada khobar. Kemudian nawasikh, ya, itu ini isim kana dan teman-temannya. Jadi kana Allah, kana Allahu, ya ini. Jadi kana yang marfu. Jadi ini kayak kita mengulangi yang di atas, ya, supaya ingat gitu, ya. Nah, ini juga dengan innanya itu khobar inna. Jadi khobar inna. Jadi ghafurun itu adalah khobar inna yang marfu. Jadi ini adalah khobar inna. Pada depannya ada inna, di sini menjadi marfu. Innallaha ghafurun. Nah, ada kunnya ini tandanya. Kemudian kalau fa'il mudhari marfu, ya, fi'il mudhari marfu. Jadi yang marfu, na'budu, ya, marfu. Ini juga diulangi tadi, dan mufrad gitu, ya. Seperti itu. Tawabi yaitu mengikuti rofa. Jadi mengikuti rofa. Mengikuti. Jadi tabi li marfu. Jadi mengikuti marfu'nya. Marfu'nya di sini kan ini rofa, ya. Ini rajulun. Nah, ini ngikuti ini. Ngikuti, jadi ngikuti, namanya tawabi. Mengikuti rofa. Rofanya adalah rajulun, ya. Kemudian syarat. Nah, syarat. Jadi misalkan kalau syarat itu, kalau jika engkau bersungguh-sungguh maka engkau berhasil. Najihun sebagai khobar, ya. Fa'anta maka najihun, ya, berhasil, ya. Inilah, ini marfu isyaratnya. Kemudian la nafiyah, la rajulun fiddar. Nah, ini la ini adalah la nafiyah sini. Jadi ini maksudnya tidak ada seorang laki-laki di rumah fiddar. Jadi kalau ada la, ada rajulun, ya, ini ada la, kemudian ada ini, ya, diikuti marfu. Marfu karena la tidak beramal, ya. La tidak beramal.
tidak menyebabkan menjadi nasab atau menjadi jazm atau menjadi jar. Kemudian struktur yang berdiri itu zaid, menjaga zaid tetap sebagai subjek meski diakhirkan. Ini yang tadi sudah. Oke. Nah, semuanya tentang itu rofa. Barangkali nanti suatu saat ada kesempatan kita lanjutkan lagi. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.